Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Almet Kuning. Welcome back to my channel. Hari ini kita kedatangan tamu Bapak Fajar Sodik selaku Ketua Panitia PBDB penerimaan peserta didik baru SMK Muhammadiyah tahun ajaran 2021-2022. Assalamualaikum Pak, sehat Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Lukman, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, saya juga sehat. Sekarang tuh memang harus sehat Pak, harus Sehat, fit siap. Untuk masuk sekolah itu memang harus fit, itu yang sangat penting. Gimana Pak aktivitas hari ini? Lancar? Alhamdulillah untuk hari ini kita cukup banyak ya peminatnya. Aktivitasnya Pak, bukan peminat. Aktivitas Pak ya, silakan. Ya, aktivitasnya cukup lancar sambil mengajar. Kita juga panitia tetap buka sekretariat, ada tim yang bertugas di sekretariat seperti itu Pak. Berapa timnya hari ini Pak yang tiketnya? Hari ini kita tiap harinya itu 2 sampai 3 guru, kemudian ada juga dari tim kesiswaan, dari siswa kita yang magang di SMK, kita libatkan juga untuk aktif di kepanitiaan panitia PPDB 2021-2022. Luar biasa ya. Sodik, ini saya mau tanya-tanya ini. Pak Sodik ini kan baru juga ya di SMK Muhammadiyah. Udah berapa tahun Pak ya? Wah, ini baru sebentar Pak, baru hampir 1 tahun ya, baru sekitar 6 bulan ya. 6 bulan ya. Tapi saya lihat ide-ide dari Pak Sodik ini luar biasa ya untuk mengembangkan SMK Muhammadiyah. Sebenarnya dari teman-teman Pak, kan ketua ini kan hanya sekedar simbol saja. Teman-teman yang sudah luar biasa menyumbangkan ide-ide yang sangat banyak kepada kami, juga tim juga. Dan itu dirapatkan, kemudian baru diputuskan sebagai suatu keputusan. Oke Pak, nih strategi pemasaran untuk PPDB tahun ini gimana Pak? Lebih kepada apa namanya? Kita di corona nih ya, tantangannya tuh banyak. Kira-kira strategi seperti apa? Tantangannya seperti apa Pak? Pertama kita ke kendalanya dulu Pak ya, kendala di lapangan. Pertama kita kan sedang kondisi COVID nih Pak ya, COVID-19. Beberapa siswa itu beberapa bulan belakang itu tidak mengadakan tatap muka. Jadi kita harus bagaimana sih mensiasati supaya bisa bertemu dengan calon siswa kita. Nah, salah satu caranya adalah kita berkunjung ke sekolah-sekolah, kita konsultasi dengan sekolah bagaimana tim dari SMK ini bisa promosi ke sekolah-sekolah. Dan alhamdulillah beberapa sekolah yang kita datangi mereka sangat welcome, mereka sangat asyik untuk bisa kita ajak diskusi dan ternyata mereka juga sangat respon. Bahkan kita dikasih waktu untuk promosi di sekolah Pak. Jadi bisa langsung tatap muka dengan anak ya? Iya bisa Pak, alhamdulillah. Ada yang satu sekolah itu sampai 2 hari untuk tatap mukanya, ada yang cuma 1 hari. Tapi luar biasa antusiasme teman-teman kita dari sekolah-sekolah SMP di sekitaran Sikut yang sudah memberikan waktu kepada tim PPDB SMK Muhammadiyah 2021-2022 ini untuk melaksanakan promosi di sekolah-sekolah seperti itu Pak. Ini saya lihat apa namanya bergerilya juga di media sosial ya. Sudah mulai apa namanya template dan lain sebagainya sudah mulai di-boost di media sosial. Ini kerjaan siapa sih Pak? Ini teman-teman dari tim media Pak. Kita kan ada tim media dari siswa, juga ada tim media dari guru. Dari guru ini ada diketuai oleh Pak Muslih dan teman-teman. Mereka bikin ide bagaimana kalau setiap hari itu kita punya template yang bisa kita upload di media sosial guru juga siswa. Oh, yang menarik saya tuh ada tim dari siswa juga? Ya ada Pak, ada tim dari siswa dan ada tim dari panitia sendiri seperti itu. Jadi semakin hari itu akan semakin banyak foto-foto atau editing-editing yang kita upload melalui Facebook, melalui WA, dan itu teman-teman guru-guru semua sangat aktif, terlibat semua. Kemudian dari siswa juga mereka kompak gitu Pak ya. Bahkan ada solid Pak ya. Ya. Bahkan ada satu postingan itu sampai 10.000 like atau 10.000 yang melihat di Facebook kita. Jadi luar biasa, mereka sangat antusias dan mudah-mudahan target kita juga tercapai untuk penerimaannya seperti itu Pak ya. Tim dari siswa ini dapat fee Pak? Wah itu insya Allah Pak. Insya Allah ya. Emang ada tim khusus ya. Nanti kita konsultasikan Pak. Kalau nggak punya Pak minta saya Pak ya. Nanti saya biarin ya. Untuk informasi penerimaan siswa-siswi PPDB ini udah menjaring berapa siswa Pak? Jadi begini Pak, untuk PPDB kita kan tahun ini kita hanya membatasi 2 bulan Pak ya, dari bulan Februari sampai Maret. Jadi selama 1 bulan ini sudah terpenuhi 50% Pak, dari target yang kita targetkan sudah terpenuhi 50%. Jadi hanya 1 bulan lagi nih buat teman-teman atau adik-adik kita yang masih di SMP, yang masih berkeinginan untuk sekolah di SMK, silahkan yuk
mumpung kuotanya masih ada. Oh, ini Ketika kesempatan nanti nih ya. kuotanya sudah terpenuhi, mohon maaf kita tidak ada pembukaan pendaftaran yang kedua lagi karena emang untuk pendaftaran kita batasi di bulan Februari dan bulan Maret saja. Sampai tanggal berapa terakhir Pak? Terakhir sampai tanggal 31 Maret Pak. Dan sekarang sudah terjaring berapa siswa? 125 siswa dari target 250 siswa. Berarti kan sudah 50% ya Pak. Pas 50%. Nah, seperti itu. Alhamdulillah, luar biasa ya. Untuk sekretariat Pak, ini buka dari jam berapa dan sampai jam berapa? Sekretariat PPDB SMK tahun ini kita buka setiap hari kerja dari Senin sampai Sabtu kecuali tanggal merah dan hari libur kita libur dari jam 7.30 sampai jam 15.00 Pak ya. Jadi jika ada siswa mungkin yang masih sekolah di pagi hari bisa setelah zuhurnya bisa datang ke SMK untuk mendaftar seperti itu. Mekanismenya seperti apa untuk pendaftaran di SMK Muhammadiyah? Oh ya ini ya. Pertama siswa yang berminat ke SMK untuk mendaftar mereka diwajibkan untuk membawa orang tuanya Pak. Harus boleh, dengan orang tua ya? Ya, boleh ayah atau ibunya. Atau minimal jika tidak ada ayah atau ibunya, saudara kandung, misalkan kakak kandung atau saudara dari ayah atau dari ibunya. Mereka hadir ke sekolah, kemudian mereka melakukan pendaftaran di panitia. Kita akan berikan penjelasan mengenai jalur pendaftaran Pak. Kita ada 2 jalur Pak. Ada jalur ya? Pertama ada jalur beasiswa khusus kepada siswa-siswa yang memiliki prestasi 5 besar peringkat di kelas. Kemudian ada jalur umum seperti itu Pak. Nah setelah kita jelaskan mereka akan memilih jurusan yang mana, jalur yang mana yang akan mereka ambil seperti itu ya. Kemudian setelah itu mereka akan melakukan tes wawancara bersama panitia terkhusus Pak ya, panitia wawancara. Setelah wawancara kemudian sudah dinyatakan lulus, maka siswa diberi kesempatan untuk melakukan pendaftaran ulang seperti itu Pak. Jadi yang jalur umum ini masih ada kesempatan untuk dapat beasiswa juga nggak Pak? Itu Pak, itu khusus ya Pak ya. Oh gitu. Jadi untuk tahun ini biasanya kan jalur umum kan nggak ada beasiswa Pak ya. Jadi untuk tahun ini kita jalur umum, mereka juga punya kesempatan untuk dapat beasiswa. Bagaimana Double caranya? Jadi ada caranya Pak. Jadi ketika mereka sudah mendaftar melalui jalur umum, di awal bulan April nanti kita akan adakan tes beasiswa Pak, seperti itu. Untuk sekolah arsip gitu ya? Ya, sekolah arsip. Dan mereka yang mendapatkan kuota itu tentu mereka akan mendapatkan beasiswa selama 6 bulan ke depan ya Pak ya. Kemudian kita akan evaluasi apakah bertahan peringkatnya atau nanti menurun. Jika bertahan tentu beasiswanya akan mengiringi seperti itu Pak ya. Luar biasa nih ya. Ini kesempatan buat adik-adik ya yang mau mendaftar SMK Muhammadiyah. Saya bukan peringkat 5 besar kok ya. Saya mau jalur umum aja. Ya masih punya kesempatan untuk dapat beasiswa, tapi harus tes Ikut Pak tes ya. Pak ya. Jadi nanti masuk di sekolah arsip seperti itu. Iya, iya. Nah, untuk sebaran dari 125 siswa yang sudah mendaftar itu, yang paling diminati itu jurusan apa Pak? Wah, ini biasanya luar biasa nih Pak ya, jurusan-jurusan yang berkenaan dengan teknik Pak ya. Teknik pertama teknik otomotif, dan kemudian yang kedua adalah teknik jaringan komputer. Ini sampai hari ini mereka sudah hampir 30 siswa Pak untuk jurusan itu. Jadi luar biasa nih, kita sampai bingung gitu ya ketika ada siswa daftar, mereka pilih jurusan otomotif, motor atau mobil atau TK aja kita bingung karena mereka nggak mau dialihkan atau dibujuk ke jurusan yang lain gitu ya. Harapannya kan ke jurusan yang lain juga punya kesempatan yang sama seperti itu Pak ya. Merata gitu ya, merata ke semua jurusan. Terkendalanya nanti ketika sudah penuh kan kasihan Pak. Sudah 35, kuota kita hanya 35 Pak. Satu rombel ya? Satu rombel. Untuk tahun ini buka berapa rombel? Kita 7 rombel Pak tahun 7 ini. rombel. Jadi kalau sudah 35 otomatis rombel itu sudah tutup, tidak ada penerimaan siswa baru lagi. Dan sayang Pak, padahal ini baru 1 bulan gitu kan. Harapannya baruan teman-teman yang kira-kira minatnya di teknik, yuk buruan daftar karena emang sudah sangat hampir finish nih. Hampir penuh Warning kuotanya. nih anak-anak yang jurusan teknik, jangan sampai ketinggalan. Buruan daftar SMK Muhammadiyah sebelum kuotanya tutup. Iya, iya. Minatnya luar biasa ya. Iya, iya, untuk teknik tuh luar biasa minatnya Pak ya. Alasan nih Pak, alasan kenapa harus memilih SMK Muhammadiyah? Alasan harus memilih SMK Muhammadiyah, bagus banget Pak pertanyaannya Pak ya. Pertama, kita harus menentukan SMK itu punya keunggulan lebih ketimbang SMA Pak ya. Kejuruan Pak ya, kompetensi ya. Punya kompetensi yang lebih banyak. Kalau SMA kan kita hanya 2 ya, IPA dan IPS. Sedangkan di SMK ini kita punya 7 jurusan. Oh, di SMK 7 jurusan. Punya ya? 7 program keahlian. Jadi ketika kita masuk di SMK Muhammadiyah, tentu pilihannya lebih banyak Pak ketimbang sekolah-sekolah yang lain. Kemudian kenapa harus Muhammadiyah? Pertama, kita menerapkan sistem belajar yang
Islami Pak ya, bukan hanya unggul dalam program studi keahlian, tetapi juga dihiasi dengan kegiatan keagamaan. Salah satu contohnya adalah kegiatan seperti sholat zuhur berjamaah Pak ya. Wajib di SMK, Pak ya? Iya, di SMK kita setiap hari kerja, setiap hari sekolah, Ananda kita arahkan untuk membiasakan diri Pak ya, membiasakan diri sholat zuhur berjamaah. Kemudian apa lagi Pak? Setiap ekskulnya sangat banyak sekali Pak ya. Ekskulnya ada banyak, ada rohis, Pilihan banyak ya. ada ekskul IPM, ada tari, ada sepak bola dan lain sebagainya Pak. Dan ekskul ini sangat aktif. Bahkan ada satu ekskul itu yang setiap pekannya itu sampai 2 kali latihan seperti olahraga bola voli itu kan luar biasa minatnya Pak. Seperti itu. Jadi anak-anak yang mau mendaftarkan di SMK Muhammadiyah ya, tidak cuma belajar nanti yang dapatkan di SMK Muhammadiyah, tapi skill ya. Soft skillnya juga dihiasi ya, seperti itu. Karena kan kadang seperti ini Pak, ada siswa yang pintar, tetapi soft skillnya tidak baik. Nah tentu kan jadi problem ketika terjun ke dunia kerja atau ke masyarakat. Nah harapan kita dengan masuk di SMK Muhammadiyah, siswa juga memiliki program kompetensi yang baik atau kompetensi keahlian yang baik, juga memiliki soft skill yang baik seperti itu Pak. Luar biasa nih Pak Sodik. Kalau anak mau daftar di sini kan harus bawa orang tua. Iya Pak. Dan diwawancara. Kira-kira ada nggak bocor wawancaranya seperti apa? Supaya jangan, nanti saya diwawancara, takut saya wawancara. Gitu ya. Kasihlah sedikit bocoran tentang wawancara di SMK Muhammadiyah ini. Bener Pak. Bahkan sempat ada siswa itu yang bertanya ketika sebelum datang, Pak ada tes apa aja Pak nanti waktu wawancara? Tapi ternyata tidak sesulit itu Pak ya, tidak sengeri atau seseram yang kita bayangkan. Ketika kita nanti adik-adik dan orang tua hadir ke SMK untuk mendaftar, adik-adik diwawancara berkenaan dengan kepribadian adik-adik ya, misalkan seperti hobi atau cita-cita adik seperti itu aja sebenarnya. Kemudian ya hal-hal yang berkenaan dengan apa yang dimiliki adik sampai saat ini seperti itu. Harapannya dengan kita bertanya, dengan kita berwawancara itu nanti dari SMK bisa mengarahkan adik-adik ke jurusan mana yang cocok kira-kiranya. Jadi wawancara ini untuk mengarahkan jurusan yang tepat. Seperti itu. Mengarahkan calon siswa ini untuk memilih jurusan yang tepat berdasarkan apa yang mereka ceritakan kepada tim pewawancara. Jangan sampai buta warna ngambil teknik. Seperti itu Pak. Buta warna ambil teknik, pas nyambung kabel salah. Nah, kan kacau ya. Atau ada siswa yang mungkin sebenarnya hobi berhitung, tapi ngambilnya mungkin yang jurusan yang berhitungnya sedikit, harusnya kan ke jurusan yang banyak berhitungnya seperti akuntansi atau yang lain seperti Pak ya. Atau misalkan ada anak yang hobinya ketika ditanya hobinya ternyata meretelin motornya bapaknya Pak. Dia ngambilnya ketika daftar ngambil farmasi, kan tentu nggak cocok Pak ya. Maka dari tim pewawancara akan kita arahkan untuk mengambil ke jurusan otomotif seperti itu. Kalau untuk ini Pak, kemarin ada bertanya tuh sebagian yang di Facebook tuh saya baca-baca, boleh nggak kalau non muslim masuk SMK Muhammadiyah? Boleh nggak nih? Boleh Pak. Kebetulan di SMK kita ini sudah ada Pak ya. Untuk yang kelas 10 sekarang ini yang akan naik kelas 2 itu juga sudah ada satu ananda kita, dan dari yang sudah daftar bulan Februari kemarin juga sudah ada juga satu non muslim yang mendaftar dan sudah kita terima seperti itu Pak ya. Artinya jadi toleransi tinggi juga di sini ya. Dan belum sudah ada masalah gap atau bully belum ada ya. Masih aman ya. Aman dan terkendali. Jadi memang betul-betul dijaga ini. Meskipun bukan saudara seiman, namun saudara senegara, sebangsa dan sesekolahan. Tetap boleh Pak ya? Iya, tetap boleh Pak. Harapannya nanti teman-teman yang adik-adik yang di SMP yang di luar muslim ya Pak ya, non muslim seperti itu, mungkin ragu nih Pak ya, jangan ragu ya, boleh nanti berkunjung dulu atau bertanya bersama orang tuanya, dan boleh dicek Pak ya siswa kita, dan luar biasa tidak ada pembedaan ya ketika belajar ataupun dalam praktikum, tidak ada pembedaan apakah mereka muslim atau non muslim, sama saja hak dan kewajibannya seperti itu Pak ya. Alhamdulillah sudah punya testimoni gitu. Oh iya. Oke, lain kali nanti insya Allah kita akan undang nih ya ananda yang non muslim sudah masuk SMK Muhammadiyah. Kita cari tahu di testimoninya ya, gimana menurut mereka ya, menurut ananda tersebut apakah asik sekolah SMK meskipun beda agama ya. Karena takut ini Pak, itu kan sekolah Islam, masa kami non muslim diterima? Iya. Tapi itu dakwah Muhammadiyah ya, dakwah Muhammadiyah bongkar ya. Tidak ada paksaan, la ikrah fid din. Ini Ustadz juga ya, Ustadz Sodik. Ini Pak, suka duka ini Pak menjadi panitia PPDB apa nih Pak? Tentu kan ada suka dukanya nih ya, dengan timnya atau seperti apa itu, dan
kemudahan-kemudahan yang diberikan sekolah untuk panitia itu seperti apa kira-kira? Untuk suka duka nampaknya suka semua Pak ya. Suka semua, ceria semua ya, gembira gitu. 1 bulan ini kayaknya suka semua Pak ya, dan luar biasa antusiasme dari teman-teman guru juga yang tergabung di panitia. Mereka sangat membantu Pak dari kepanitiaan, termasuk ketua dan sekretaris dan di bawahnya. Mereka sangat aktif dan berlomba-lomba Pak. Bahkan guru itu tidak hanya sekedar mengajar, tetapi juga mengajak tetangganya atau keluarganya atau kerabatnya untuk yuk sama-sama bergabung di SMK Muhammadiyah dengan mendaftar di SMK, seperti itu Pak. Terima kasih Pak Sodik, ini informasi luar biasa nih ya. Oke, untuk closing kita, kami mohon untuk Pak Sodik ya memberikan sedikit pesan kesan, dan barangkali masih ada yang ragu-ragu nih, adik-adik kita yang kelas 3 mau masuk SMK Muhammadiyah tuh masih ragu. Nah, silahkan rayu mereka Pak dengan rayuan maut Anda. Oke, baiklah, terima kasih Pak Lukman. Buat teman-teman adik-adik yang kelas 9 SMP, Ananda jangan ragu, jangan pula bingung ya Pak ya, karena tahun ini sudah tidak ada. Insya Allah Ananda semua yang kelas 9 SMP ini lulus ya Pak ya, lulus dari SMP dan akan melanjutkan ke jenjang yang berikutnya. Bagi Ananda yang masih bingung atau masih ragu pengen masuk SMK atau SMA, yuk segera putuskan aja ke SMK Muhammadiyah Singkut. Karena kuotanya terbatas, kita hanya buka 2 bulan Pak ya. Sudah 1 bulan sudah terpenuhi, kuota 50%, tinggal 1 bulan lagi ya. 1 bulan lagi mudah-mudahan kita terpenuhi dengan siswa yang banyak seperti itu. Dan salah satu plusnya di SMK Muhammadiyah itu banyak ekskulnya dan aktif semua ya. Ada rohis, ada PMR, ada futsal, voli, kemudian ada tarik seni suara ya, paduan suara, ada juga IPM ya, ada juga apalagi paskibra, pramuka, dan masih banyak lagi yang bisa diekspor untuk pengembangan diri siswa-siswa SMK Muhammadiyah. Oke, terima kasih Pak Sodik atas waktunya. Oke, see you next tomorrow. Ila liqam, assalamah. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.